seperti ada bayangan, saudara. Coba saudara, coba habis ini dimatiin dulu lampu-lampu, semuanya dimatiin ya. Terus kita lihat, ini kan suara ini suaranya, ini suara orang disiksa. Sekarang kita lihat gambarnya, bisa nggak kalau cahaya ini dimatiin, gimana, bisa nggak? Suara teriakan loh, seperti ada. Kita sekarang lagi cari tempat untuk menaruh HP supaya nanti bisa kelihatan, bisa terdengar suaranya. Benar nggak terdengar oleh HP siksa neraka itu, siksa kubur? Ini. Nah, kita taruh di sini aja saudara ya. Kita taruh di sebelah sini. Ini kuburan baru bosnya. Nah, ini lumayan baru ini makamnya ini. Ini Bu Fatima. Nah, mana HP-nya tadi? Nah, ini HP-nya saya aktifin saudara. Sebelah sini kameramen. Untuk saya lihat, saya aktifkan dulu. Biar data-data saya matiin, biar aman. Nah, setelah itu kita akan merekod. Ini video. Nah, ini video. Baru ini saya rekod, saya taruh sini. Sebelum saya rekod, saya mau cari tempat dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu nggih. Bu Fatima. Oh, sangat sulit, soalnya nggak ada hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya rekod ya. Sekarang saya rekod ya. Nah, ini sudah saya rekod ini. Nah, saya taruh sini. Oke, saudara, kamera sudah saya tanam dan sekarang disambil menunggu kita jalan-jalan ke sana. Saya ingin jalan-jalan di suasana malam di tengah-tengah kuburan. Ini dibiarin saja di sini, kita jalan-jalan. Oke? Ayo sini saudara. Oh, ini sangat istimewa ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin itu saudara, ya namanya orang kan ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang waktu pas mati, pas meninggal, kuburannya dicor seperti ini. Sebenarnya kalau bisa itu kan ya biasa saja lah, soalnya kan kalau bisa itu tanah itu kan dibuat gantian, berganti. Kalau seperti ini kan nggak bisa dibuat ganti, jadi kalau bisa kan biasa saja lah. Nanti kalau ada orang meninggal suatu saat kan bisa ditaruh situ. Kalau ini nggak bisa, ini selamanya, ini selamanya. Mungkin ini satu keluarga ini saudara. Monggo sini. Sangat mistis saudara. Itu di sana itu tempat kosong. Itu tempat peninggalan zaman Belanda itu saudara. Di situ terkenal sangat angker dan sangat mistis. Banyak orang yang sering dihantui di sebelah situ. Dia nggak mengenal malam atau siang. Siang malam itu sama saja. Banyak orang yang dihantui. Tapi kita kan tidak mengganggu di sini. Kita hanya membuat video supaya kita semuanya ingat Allah dan ingat dengan kematian, saudara. Nah ini enak ini saudara. Sehat. Monggo. Suasananya sangat mengerikan saudara. Tapi tenang saja buat para kameramen, profesional audionya, tenang saja. Selagi kita tidak mengganggu, tidak akan terjadi hal yang aneh-aneh saudara.
itu ada makam, kelihatannya itu satu keluarga saudara. Ayo saudara, lanjut saudara. Ini kelihatannya ini satu saudara, ini satu keluarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sungguh sangat istimewa. Makamnya sangat panjang ini. Ini mungkin orang tahun berapa ini ya, kok panjang-panjang makamnya ini. Yes, kita semuanya berdoa kepada Allah semoga dosa-dosanya diampuni dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana saudara? Suasananya? Suasana kuburan gimana? Sangat mistis. Ayo sini kameramen. Ini juga panjang ini. Saya tak di sini saudara. Tuh saudara. Ya. Saya tak tidur di sini, saudara. Oh, salah, saudara. Salah. Kameramennya dari sini, kameramennya. Nah, saya tak di sebelah sini. Saudara, mungkin sekarang ini teman-teman atau saudara-saudara kita semuanya lagi bersenang-senang di luar sana. Lagi happy-happy, lagi makan, atau lagi jalan-jalan sama istri, keluarga. Dan coba bayangkan saudara kita yang meninggal, yang di sini, bayangkan mereka di sini kesepian, tidak ada teman saudara. Gimana? Ya, gimana? Sangat mengerikan kan saudara? Ini saya juga mau tidur. Saya perhatikan di sini saudara. Gimana? Saya mau mengejapkan mata sebentar saudara ya. Merinding saudara, sangat merinding. Beginilah nanti kita suatu saat kalau kita meninggal, ya kita akan dikubur seperti ini saudara. Kita kesepian, hanya berteman dengan binatang-binatang yang sangat mengerikan saudara, seperti belatung. Nanti belatung itu akan menggerogoti kita saudara, mulai dari perut kita, mulai dari jantung, hati, nanti akan dimakan belatung sampai akhirnya membusuk. Nah, makanya saudara, ya kan, selagi kita masih hidup, kita harus banyak ibadah kepada Allah. Kita harus bertobat kepada Allah. Karena manusia itu, saudara, kapan meninggalnya itu tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, dia tidak diberi kelebihan untuk mengetahui orang itu kapan akan meninggal. Jadi rahasia kematian itu cuman hanya Allah yang tahu, saudara. Jadi mari kita semuanya, buat kameramen, semua kru, kita harus bertobat kepada Allah, kita harus ibadah untuk melakukan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Karena setiap saat kita bisa diambil, setiap saat ajal kita datang, kita juga tidak tahu saudara. Mumpung semuanya sebelum terlambat, mari kita bersama-sama tobat kepada Allah. Nah, inilah makam. Saudara, sini. Ini kelihatan ini pohon ini agak bahaya saudara. Bahayanya apa? Biasanya ada ular. Ular itu yang sangat mengerikan. Sekali patok alamat saudara. Nah, sini. Coba tuh diambil gambar itu. Seram. Ini makamnya ini sebenarnya terawat saudara. Berhubung
hari Lebaran. Kemarin kan masih hari Lebaran, jadi mungkin orang belum sempat membersihkan makam ini. Oh ya, saudara, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudaraku umat Islam sedunia. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita diberi kesehatan supaya kita dapat melakukan puasa Ramadan yang akan datang dan Lebaran. Mari saudara, kita lanjutkan perjalanan kita. Masih banyak yang masih diomong. Saudara, ini bagus ini saudara. Lihat. Ada bagus. Namanya ini Imam Tauhid, lahir 1 Januari 1961, wafat 18 Agustus 2006. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya buat saudara-saudara kita semua. Ini ceritanya, ini jalan-jalan ke makam ini. Biasanya kita jalan-jalan kan ke mall, ke tempat keramik-keramian, ke Royal gitu kan ya. Tapi sekarang kita coba jalan-jalan di makam supaya orang-orang tahu dan melihat video kami, dan supaya setelah melihat video ini mereka mendapatkan hidayah dan ingat kepada Allah dan ingat kepada kematian. Yes, ayo lanjut. Setelah itu kita langsung melihat HP tadi gimana proses suara bisa terdengar dan videonya bisa dilihat apa enggak. Kita lihat nanti. Oke, saudara? Hati-hati di sini. Sebelah sini kameramen sebelah sini biar kelihatan ini langsung ada 4 ini entah ini mungkin kakek, nenek, ibu atau siapa, kita juga nggak tahu, cuman langsung dibangun segi 4 dengan isi 4, luar biasa. Ini saudara, ini kelihatannya ini lebih keramat lagi nih saudara. Kira-kira saudara-saudaraku yang melihat video saya ini berani nggak jalan-jalan di makam seperti ini? Apalagi tidur di sebelah kayak gini. Gimana? Gimana saudara? Gak usah takut saudara, gak usah takut. Kita boleh takut hanya kepada Allah saja saudara. Semuanya ini makhluknya Allah, ciptaan Allah. Jadi kita boleh takut hanya kepada Allah saja saudara. Gitu. Jadi jangan dianggap saya tidur di sini tuh oh sombong gini-gini, enggak saudara. Cuman saya itu mengingatkan tentang kematian, hari kematian kita nanti. Jadi inilah saya. Oke, sekarang kita lihat HP-nya saudara. Semoga bisa terdengar. Kalau memang terdengar, berarti itu memang nyata sudah terlihat oleh mata dan suaranya bisa didengar saudara. Sekarang kita ambil kameramen agak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyala saudara. Sini kameramen sebelah sini biar tahu. Lihat kameramen ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah saya rekod ini.
Ini pertama tadi aku nanam kamera. Ini sudah ketanam saudara. Dengar. Oke, saudara. Kamera sudah saya tanam dan sekarang sambil menunggu kita jalan-jalan ke sana. Saya mau ingin jalan-jalan di suasana malam di tengah-tengah kuburan. Ini dibiarin saja di sini, kita jalan-jalan. Oke? Oke. Oke ya. Ini sudah 1 menit setelah kita naruh HP. Masya Allah saudara, sangat mengerikan sekali saudara. Orang di sini terlihat itu berteriak-teriak saudara. Kalian ingin mendengar semuanya? Gimana saudara? Berarti yang di YouTube itu memang asli saudara, memang nyata itu, bahwa suara-suara orang disiksa di alam kubur itu memang ada saudara, dan bisa didengar saudara. Sungguh sangat mengerikan saudara. Makanya bagi kita semuanya masih hidup, mari kita bertobat. Mari kita bertobat kepada Allah, kita lakukan perintahnya dan kita menjauhi larangannya saudara. Sangat-sangat mengerikan di alam kubur saudara. Seperti ada bayangan saudara. Coba saudara, coba habis ini dimatiin dulu lampu-lampu semuanya, dimatiin ya. Terus kita lihat, ini kan suara ini suaranya, ini suara orang disiksa. Sekarang kita lihat gambarnya. Bisa nggak kalau cahaya ini dimatiin gimana? Bisa nggak? Kayak seperti ada cahaya warna merah kayak api saudara. Coba lampu-lampu dimatiin. Kita ulangi lagi. Ini saudara. Suara teriakan seperti ada cahaya merah. Bisa dilihat sama kamera? Ya, bunyinya sangat mengerikan. Tuh, saudara. Ini seperti ini, saudara. Bisa dilihat kamera? Kalau kurang jelas diulang lagi. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ini. Tuh. Tuh, ya kan? Seperti ada cahaya kan? Lap-lap seperti kilat, petir. Tuh, ya, lihat saudara. Tuh, ya kan? Nah, bisa terbukti kan sekarang. Nah, lampu-lampu cahaya. Tuh, lihat kan? Ya kan? Subhanallah ya Allah. Memang benar ada saudara. Kemarin itu saya sempat gak percaya, sempat bilang mereka itu menipu. Tapi ternyata saya praktekin sendiri hari ini saudara. Ternyata di sini agak merinding saya saudara. Serius ini agak merinding ini saudara. Waktu saya naruh HP, terus ini hasilnya, saya sangat terkejut saudara. Saya seperti, ya Allah, yang di pikiran saya itu hanya ingat kepada Allah saja saudara. Karena melihat dari suaranya seperti ini saudara, sangat mengerikan. Andai kata nanti
saudara-saudaraku semuanya atau kameramen atau kru-kru yang ikut di sini, nanti saya kirim filenya. Terus kalau mau tidur, coba diresapi, ditaruh di kuping. Gimana jerit-jeritannya itu? Pasti kalian akan sangat ketakutan lah, sangat mengerikan sekali lah. Jadi insya Allah dengan adanya live streaming di makam ini untuk membuktikan suara dan gambar yang di alam kubur ini tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita, khususnya saudara-saudara kita yang melihat video ini. Ya, alhamdulillah kalau video ini nanti bisa disebar, juga bisa bermanfaat untuk semuanya, saudara. Dan perlu diingat, saudara, ini bukan rekayasa, saudara. Ini asli tadi, saudara. Ini asli, ini disaksikan teman-teman ini, saudara. Ya, mau diulang lagi suaranya biar lebih jelas lagi. Ini kelihatannya itu seperti itu, saudara. Suara perempuan, seperti suara perempuan. Yang lebih banyak itu suara perempuan ini, saudara. Karena memang benar, saudara, di dunia ini perempuan dan lelaki itu yang lebih banyak itu perempuan, saudara. Perempuan itu sebenarnya itu adalah setan, saudara. Ini memang nyata. Sebenarnya kalau perempuan itu memang setan. Karena dikisahkan waktu di zaman Nabi Adam dulu ya, sebelum mereka dipisahkan dan diturunkan ke bumi, nah, Nabi Adam itu dirayu oleh yang namanya Siti Hawa. Nah, disitulah akhirnya Siti Hawa itu merayu ingin mengambil atau meminta buah koldi. Tapi Allah sudah memperingatkan, saudara. Wahai Adam, jangan sekali-kali kamu makan buah koldi. Itu memakan, mendekati aja lo tidak boleh, apalagi itu memakan. Akhirnya suatu saat terjadilah si Siti Hawa itu menangis setiap hari, setiap malam, setiap sore dia ingin minta buah koldi. Akhirnya lama-kelamaan namanya seorang lelaki ya dengan perempuan, akhirnya Nabi Adam terpengaruh, akhirnya diambilkanlah buah koldi itu. Setelah itu dimakan. Lah setelah dimakan barulah Allah berbicara untuk mereka, dan ternyata mereka itu sangat berdosa besar. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan. Lah sejak itulah mereka dipisahkan, ditaruh di ujung barat sama di ujung timur. Akhirnya suatu saat ketemu dan jadilah titisan Adam seperti kita ini. Jadi Nabi Adam itu dia itu terpengaruh oleh si Siti Hawa, dan si Siti Hawa yang menyuruh si Siti Hawa itu adalah setan. Jadi sebenarnya musuh kita yang paling nyata itu adalah setan, saudara. bukan kita sama-sama manusia, bukan setan, saudara. Jadi dalam Islam, dalam agama kita, musuh yang paling nyata itu adalah setan. Jadi kenapa saya tadi bilang perempuan itu setan? Lah itulah kisahnya tadi. Nabi Adam dirayu-rayu oleh Siti Hawa untuk mengambil buah koldi. Jadi termasuk dia, perempuan itu kan setan, dia merayu-merayu lah, ya kan? Lah di dunia ini yang banyak itu perempuan daripada lelaki. Ya kita lihat aja, manusia itu menikah, kalau nggak ada perempuan dia tidak bisa masuk surga, saudara, ya kan? Tapi ingat, perempuan itu sebenarnya adalah setan. Tapi jika kita bisa menjaga, bisa mendidik, insya Allah kita nanti suami istri, kita akan melangkah bareng ke surganya Allah. Perlu diingat, saudara, jangan salah paham loh ya, saya bilang perempuan itu setan. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf kepada saudara-saudaraku semuanya. Pingin minum tapi nggak ada minum, saudara. Saya juga minta maaf, saudara. Ini tadi sebenarnya settingan, saudara. Semuanya ini saya setting. Jadi HP ini sebelum saya berangkat ke sini di rumah sudah saya isi dengan suara-suara yang sangat mengerikan. Terus saya kasih gambar-gambar kayak cahaya klap-klap gitu. Terus saya taruh di sini. Saya inisiatif lihat di dunia YouTube atau di TV-TV kan banyak kan acara seperti itu, dan itu nyata apa tidak kita kan juga tidak tahu. Tapi saya ini tadi membuktikan sendiri, tapi dengan cara settingan. Ini saya setting sendiri, saudara, di rumah, saudara. Ini settingan, saudara. Nah, ini settingan. Dan tadi ada lampu-lampu nah, ini ya. Kan tadi terlihat lampu merah-merah. Sekarang saya taruh di sini. Sebentar, saudara. Nah, ini, saudara. Coba, nah, ya kan? Ini yang saya taruh tadi. Nah, jadi sebenarnya saya minta maaf, saudara. Ini settingan. Ini hanya settingan, bukan beneran, saudara. Settingan. Nah, sudah terlihat kan? Nah, jadi saya mau ngomong lagi, saudara ya, mau berbicara lagi. Barang seperti itu, meski direkam,
pakai HP model apa, alat canggih, tidak bisa nembus, saudara. Jadi suara-suara yang ada di situ-situ mungkin itu buatan atau apa, kita juga tidak tahu. Kalau semua memang ada, termasuk itu sudah atas izin Allah, saudara. Kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan. Tapi jujur bagi saya, ya, bagi pribadi saya nggak percaya kalau seumpama barang seperti itu bisa diambil gambar atau diambil suaranya seperti ini tadi. Terus terang saya nggak percaya, saudara. Ini tadi hanya settingan. Ini saya hanya mengingatkan kepada kita semua untuk mengingatkan kepada Allah dan mengingatkan kita kepada kematian, saudara. Jadi niat saya hanya ingin supaya kita mengingat Allah dan kematian. Itu saja, saudara. Semoga bermanfaat video kami dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mari sekarang kita pulang. Ingat, ini hanya settingan, saudara, ya. Barang-barang seperti itu sulit untuk dilihat atau direkam, saudara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.